Pernah nggak sih Anda lihat grafik market terus rasanya, kok pusing ya? Kelihatannya acak banget, kayak nggak ada polanya sama sekali. Tapi, gimana kalau saya bilang di balik semua kekacauan itu, sebenarnya ada polanya. Ada semacam cetak biru yang kalau kita bisa baca, semuanya jadi masuk akal. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Apa market itu beneran cuma gerak acak-acakan aja? Atau sebetulnya ada aturan main di balik semua ini? Yuk kita kupas tuntas. Jawabannya, untungnya, nggak sama sekali. Market itu nggak acak. Kuncinya cuma satu, kita harus punya cetak birunya, peta untuk membaca pergerakannya. Oke, jadi ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal bongkar dulu cetak biru pasar itu apa. Terus, kita pelajari intinya, supply and demand. Abis itu, kita bakal belajar cara ngelihat jebakan-jebakan di market. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya dengan beberapa aturan emas. Gimana, udah siap? Jadi, pada dasarnya, semua pergerakan di market itu ya cuma soal pertarungan abadi antara supply dan demand. Anggap aja ini kayak pertarungan sengit. Di satu sisi ada pembeli yang berusaha sekuat tenaga dorong harga setinggi-tingginya, dan di sisi lain ada penjual yang mati-matian mau nurunin harga. Nah, disinilah kuncinya, zona supply dan demand. Ini tuh bukan sekedar coretan di grafik ya, ini adalah arenanya, tempat di mana para pemain kelas kakap, kayak bank-bank besar, institusi raksasa, menaruh order mereka. Disinilah pertarungan sebenarnya terjadi. Coba deh kita lihat gambarnya. Keren banget ini. Di sebelah kiri, zona supply. Itu ibarat tembok tebal. Harga coba nembus tapi mantul lagi ke bawah. Penjual langsung ambil kendali. Nah, sebaliknya di kanan, zona demand itu kayak trampolin raksasa. Tiap kali harga jatuh ke sana, langsung mentah lagi ke atas. Pembeli udah nunggu di bawah. Tapi market itu nggak selalu berbalik arah total loh. Kadang-kadang dia cuma butuh napas sebentar. Nah, zona-zona continuation ini persis kayak gitu. Anggap aja ini pit stop di tengah balapan. Harga mampir sebentar, ngumpulin tenaga, terus lanjut lagi lari ke area yang sama. Oke, kita udah ngerti soal zona supply dan demand-nya. Ibaratnya, kita udah tahu medan perangnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih seru. Tipu muslihat. Karena jujur aja, market itu licik. Dia suka banget ngejebak trader yang nggak waspada. Coba bayangin skenario ini. Harga tiba-tiba nembus resisten penting. Wih, semua orang langsung panik beli, mikirnya to the moon nih. Mereka semua ikut masuk, dan tiba-tiba, boom, harganya langsung terjun bebas. Semua yang beli tadi kejebak di harga puncak. Nah, itu dia yang namanya bull trap klasik. Terus gimana cara kita manfaatin ini? Ada dua cara. Yang pertama, buat yang berani, ada entry agresif. Begitu Anda lihat ada tanda-tanda berikutnya gagal, Anda langsung masuk. Risikonya tentu tinggi. Ibaratnya kayak nangkep pisau jatuh. Tapi kalau berhasil, keuntungannya bisa gede dan cepat banget. Nah, kalau Anda tim main aman, ada cara kedua, entry konservatif. Di sini kita sabar dulu, kita tunggu sampai market benar-benar kasih konfirmasi kalau itu memang jebakan. Mungkin kita ketinggalan sedikit di awal, tapi kita masuk dengan rasa percaya diri yang jauh lebih tinggi. Lebih tenang kan? Tentu aja, ada juga kebalikannya, namanya bear trap. Ini persis cerminannya bull trap. Harga kelihatannya jebol ke bawah, semua orang panik jual, tiba-tiba marketnya puter balik 180 derajat melesat naik. Semua yang jual tadi cuma bisa gigit jari. Caranya sama. Kalau mau agresif, Anda coba tangkap pembalikan arahnya dari paling awal. Begitu lihat gerakan turunnya mulai melemah dan kelihatan mau gagal, Anda langsung masuk. Tujuannya, ya biar bisa ikut gelombang naiknya dari start. Dan tentu, ada juga cara konservatifnya. Kita tunggu dan sabar. Biarin market konfirmasi dulu kalau para penjual itu beneran terjebak. Baru deh kita masuk pas momentum naiknya udah kelihatan kuat. Lebih pasti, lebih aman. Oke, sekarang kita udah punya kepingan-kepingan puzzle-nya nih. Kita udah tahu soal zona, kita udah tahu soal jebakan. Sekarang saatnya kita gabungin semua itu dengan beberapa aturan emas. Ini nih yang bakal membedakan setup biasa dengan setup yang probabilitasnya tinggi. Penting banget buat diingat, anggap aja sebuah zona itu kayak tembok. Pertama kali harga ngetes tembok itu, temboknya masih kuat banget. Tapi, makin sering dites, makin banyak retaknya. Jadi tes pertama itu yang paling kuat. Tes kedua, udah mulai goyang. Tes ketiga atau keempat, kemungkinan besar bakal jebol. Nah, ini juga nggak kalah penting. Bukan cuma soal harga balik lagi ke zona, tapi gimana cara baliknya. Kalau harga baliknya pelan-pelan, landai gitu, itu pertanda bagus, probabilitasnya tinggi. Tapi, kalau baliknya tajam banget, kayak huruf V, wah, hati-hati. Biasanya momentumnya terlalu kenceng dan zonanya bakal ditembus. Dan terakhir,
Jangan pernah cuma fokus di satu titik. Coba deh zoom out sedikit. Lihat gambaran besarnya di time frame yang lebih tinggi. Coba tandain juga area-area di mana kira-kira banyak orang pasang stop loss, karena area itu sering jadi target. Dan tentu saja selalu cek kalender ekonomi. Jangan sampai ada berita besar yang tiba-tiba merusak semua analisis kita. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, intinya cuma satu. Tujuan kita trading itu bukan untuk jadi peramal, bukan untuk menebak-nebak masa depan. Tugas kita adalah bereaksi. Bereaksi sama apa yang ditunjukkan oleh cetak biru market. Kita baca petanya, kita ikutin tandanya. Bukan berdasarkan harapan, tapi berdasarkan bukti. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah ini coba buka grafik. Kira-kira bagian mana dari cetak biru ini yang bakal Anda cari pertama kali? Apakah Anda mau fokus mencari zona-zona supply demand yang masih fresh, atau Anda lebih tertarik buat mengintai jebakan-jebakan yang mungkin sedang terbentuk? Silahkan dicoba.